Meskipun yang sekarang. Iya, dan bahkan saya buat status, ngapain capek-capek demo akhirnya disahkan. Bukan berarti saya nggak suka dengan demonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ajman Haris di acara Carasan. Hari ini kita akan ngerasani banyak hal dengan aktivis senior Bangkalan. Assalamualaikum Pak Syukur. Waalaikumsalam, Bang Liman. Lama Pak Syukur, kita bakal ketemu Pak Syukur. Pak Syukur ini sibuk di mana aja ya? Kalau dulu kan kita setiap hari ketemu ya. Sekarang udah sibuk di dunia lain. Iya. Ini kebetulan dipercaya di situ. Kalau dulu kan aktivis beneran ya, aktivis tentang masalah melihat, memperhatikan, mengikuti, bahkan mencari gitu ya tentang masalah kerja-kerja pemerintahan ya. Ya itu kan kita bersama-sama. Ya, itu. Bahkan yang mengawali tentang pemberontakan, bukan pemberontakan lah ya, perlawanan di Bangkalan di Bang Syukuri dulu. Iya, kita bareng sampai keranda sampai sekarang yang kita pikul masih ada. Iya, di jalannya Bromo. Ya, Bromo. Itu tempat sejarah Bang Syukur ya. Ya betul. Bang Syukur sebagai aktivis sehingga bahkan sekarang saya yakin jiwa aktivisnya belum hilang kan? Pasti masih ada ya. Masih dengan pekerjaan lain. Kadang-kadang gatel tangan tuh. Iya. Bang Syukur sekarang melihat perkembangan di Bangkalan khususnya dan di Indonesia ini kan mestinya sensitivitas keaktivisannya kan masih sering terusik kan? Ya. Apa kira-kira waktu yang terusikan nih yang Bang Syukur rasakan meskipun saya melihat Pak Syukur tidak begitu merespon secara aktif gitu ya. Iya. Tapi saya yakin ada rasa keterusikan. Ceritakan. Saya bingung untuk saat ini. Kita bersuara lantang nanti kena undang-undang ITE. Iya. Bersuara lagi bisa-bisa pidana hal yang lain. Bahkan bisa-bisa dikasuskan. Itu kan kejadian kepada saya dulunya kan. Dulu gitu ya. Iya. Jadi saya hanya bisa melihat untuk periode saat ini ya sampai tuntas lah. Saya ngeri-ngeri sedap untuk bersuara saat ini. Jadi saya lebih baik mendidik para junior sekarang. Saya didik bagaimana menjadi aktivis yang mungkin bisa lebih baik daripada kita ke depannya. Oke, Pak Syukur, meskipun sebetulnya ada keterusikan dalam jiwa aktivisnya Pak Syukur ya. Iya, Tapi memilih untuk bagaimana mengtransformasikan keterusikan kepada junior-junior yang sekarang sedang tumbuh ya, Iya. berkembang ya Pak Syukur ya. Bang Syukur, pemirsa, beliau ini saya undang atas nama mantan aktivis yang luar, bahkan sampai hari aktivis, tapi kebetulan karena kesibukannya sekarang di dunia kuliner, makanya beliau bawa aktivitas keaktivisannya sekarang sebagai manajer dari BB Rizky ya Pak Syukur ya. Iya. Rizky, meskipun beliau ini tidak menghapus jiwa keaktivisannya. Pak Syukur, kalau dulu akhir-akhir ini kita kan sering melihat teman-teman mahasiswa akan turun dan segala macam, tapi itu isu nasional. Pak Syukur, responnya gimana tentang masalah ini? Ya, saya mendukung sih gerakan ada di kita mahasiswa dan elemen lainnya. Cuman saya berpikir begini, waktu itu ada RUU KPK ya kan, RUU KPK ternyata demo berdarah-darah itu pun tetap disahkan. Ya. Iya. Dan sekarang polanya sama gitu ya. Sama seperti ini, dan saya yakin disahkan juga. Meskipun yang sekarang. Iya, dan bahkan saya buat status, ngapain capek-capek demo akhirnya disahkan. Bukan berarti saya nggak suka dengan demonya. Tapi takutnya ini sia-sia gitu loh. Sia-sia. Capeknya ada, berdarah-darah lagi ya kan. Kalau dulu Pak Syukur kan nggak begitu. Pak Syukur dulu sepenting kita gerak, urusan nanti mau berhasil atau tidak sepenting gerakan gitu. Oh dulu ya, kan. pasti. Oh, Dan gitu harus ya. tuntas itu, jangan setengah-setengah kan gitu. Iya. Karena Pak Syukur kalau melihat nasional kita kan jarang ikut. Pak Syukur melihat ingin memberikan warning ya kepada adik-adik mahasiswa dan sekarang gitu ya, jangan nanggung gitu ya. Oh ya, pasti itu. Kalau ingin berbuat jangan nanggung. Pesannya gitu ya. Kalau nanggung bisa saja apa yang diperjuangkan ini sebagaimana cerita sebelumnya ini pasti ini akan sia-sia gitu Pak Syukur. Betul, ya. Jadi harus dimasifkan lagi Oh gitu. iya, pasti itu. Ya paling tidak belajar gerakan kita lah dulu para junior. Iya. Bukan berarti kita yang paling hebat, tapi sedikit belajar ke kita juga.
Tapi jangan lupa juga pahami dulu juga persoalannya. Baru lawan. Iya, jangan ujuk-ujuk kena hoax dan segala macamnya. Atau jangan-jangan mereka teman-teman kita, adik-adik kita sudah menyadari bahwa hoax itu bagian dari bagaimana dia mengerdilkan gerakan mereka gitu ya. Betul. Jangan begitu ya Pak Gus ya. Dan saya juga selalu mantau statusnya adik-adik. Kadang-kadang kan di rumah ini tempatnya adik-adik junior kita. Jadi sering memberikan saran. Hati-hati gitu kan. Jangan kalian itu berbuat sia-sia. Dan nanti akibatnya ya pasti pidana. Berarti jiwa keaktivisannya masih tetap jalan. Loh, bagaimana yang tiap hari kumpul sama adik-adik aktivis? Oh gitu. Iya. Masih terus terasah gitu ya. Masih. Bahkan ya saya ayomi gitu. Sebagian sedikit-sedikit gitu kan. Ya, sesuai dengan kemampuan saya lah. Oke, Pak Syukur ini saya memang lama. Kalau sudah bicara gerakan ini nggak ada habis-habisnya ini. Tapi Pak Syukur selama ini kita kenal sebagai singa aktivis di Bangkalan. Hari ini jarang kita lihat keaktivitasnya di jalanan. Ternyata, coba jelaskan kemana Pak Syukur selama ini? Kok hilang dari dunia persilatan aktivis gitu? Oh ya. Sebelumnya kita kan memang pernah sering gerak bareng gitu. Ya. Apa perubahan yang kita minta. Dan alhamdulillah kita bisa mewarnai, termasuk saya bisa mewarnai di Bangkalan ini. Ternyata memang ada perubahan sudah gitu kan. Nah, setelah almarhum Pak Fuad Amin jatuh hukuman, ya saya calling down dan saya memilih istirahat dulu lah. Dan saya jujur. Iya ya, dari titik itu ya. Dari titik itu saya. Dan apa yang harus saya lakukan ke depan. Dan bagi saya kalau saya nggak kerja juga nggak makan. Dunia aktivis itu ya sangat berbahaya. Kan jujur uang subhat yang paling banyak di situ. Dan karena saya juga bukan orang suci di situ. Gitu. Artinya sering juga berlumuran yang subhat-subhat gitu ya. Sering. Iya, bahkan sering ditawari. Dan kita nggak munafik kok. Memang itu ada gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa menjaga agar bisa terhindar dari itu, agar kemurnian dari jiwa keaktivis ini tidak terkotori meskipun itu berselawaran ya Pak Syukur ya. Nah itu sebetulnya yang harus menjadi bahan renungan dari teman-teman aktivis semuanya, baik yang baru ataupun yang sudah lama. Jangan sampai enjoy dengan urusan kekotoran itu ya. Jagalah jiwa aktivisnya dengan sebenar-benarnya. Karena memang ada anggapan begini sekarang bahwa aktivis itu sekarang tukang peras, Mas Gur. Bukan anggapan lagi. Dulu kan saya sering difitnah. Oh gitu. Dapat sekian, dapat segini dan gitu. Segini dan kita berdua sering difitnah. Tapi kita alhamdulillah kita tetap kuat. Kita tidak percaya dengan fitnah itu gitu kan. Dan saya sampaikan sampai detik ini saya bersumpah kepada almarhumah ibu saya. Sampai sekarang saya nggak punya rumah. Sampai sekarang nggak punya rumah, saya sewa rumah. Kalau fitnah itu benar, maka untuk rumah kan urusan mudah, urusan mudah bisa 2 tingkat gitu kan. Dan saya bersumpah kalau itu didapat dari uang subhat dan uang haram, lebih baik saya nggak punya rumah. Nah, ini salah satu cara menjaganya itu. Meskipun kita tidak memungkiri bahwa aktivis yang peperas, aktivis yang pemalak itu ada gitu. Memang ada ya. Oke, itu penting diperhatikan oleh teman-teman, oleh sahabat-sahabat aktivis sekarang, bahwa status aktivis itu ya tidak baik-baik saja dalam penilaian publik gitu ya. Betul. Oke, meskipun berkoar-koar itu bagian dari seolah-olah memihak terhadap kepentingan masyarakat, tapi masyarakat yang lain juga ada anggapan yang seperti yang Bang Syukur barusan ceritakan. Gitu Pak Syukur ya. Oke lah, kita bicara aktivis itu cukup dulu Pak Syukur ya. Nah, sekarang Pak Syukur kan sudah terkenal sebagai manajer dari rumah makan Rizky. Pemirsa, beliau adalah manajer dari rumah makan Rizky dan kebetulan saya telepon tadi memang disuruh bawa gitu ya. Biar kalau juga disuruh pun saya terbawa. Biar aktivis-aktivis yang lain juga bisa melihat, memperhatikan bahwa menjadi aktivis itu tidak mengharamkan orang itu sambil bekerja. Betul. Menjadi aktivis itu tidak mengharamkan untuk sambil berbisnis. Karena aktivis itu sebetulnya bukan profesi untuk mendapatkan keuntungan.
itu lebih besar adalah bagaimana kita mengabdikan diri terhadap kepentingan masyarakat gitu ya. Iya betul. Maka saya pingin lebih dalam, kenapa Pak Syukur sekarang kok lebih, mungkin 80% aktivitas kesananya itu tercurahkan ke urusan BBRSG.